ngomong emang gampang, tapi coba praktekkan. Ucapan itu sering dilontarkan oleh golongan tertentu terhadap orang yang sedang menyampaikan suatu edukasi. Ketahuilah, wahai orang-orang yang suka berkata demikian, banyak ilmu yang disampaikan dengan kata-kata. Al-Quran saja yang berisi petunjuk pun berupa kata-kata. Praktek memang penting, namun jangan memusuhi petunjuk dan teori. Seumpama kita ingin ke suatu tempat, tapi kita tidak tahu jalan untuk ke sana, lalu kita bertanya kepada seseorang, maka seseorang itu akan memberikan petunjuk dengan kata-kata. Kita yang tidak tahu arah tentu butuh arahan, lalu kita yang mengerjakan, bukan orang yang memberi petunjuk itu yang kita tuntut untuk ke tempat itu. Jika seseorang ngomong tentang kebaikan dan nasihat, kita tak perlu mencela dan mencari kesalahan orang tersebut. Jika kita bijak, maka nasihat itu akan menjadi renungan buat kita. Jika hati kita berkarat, maka ucapan sanggahan yang akan kita keluarkan. Naudzubillah. Selanjutnya, ada yang berkata terhadap orang yang mengisahkan tentang surga dan neraka. Ini yang bicara soal surga dan neraka, apa udah pernah pergi ke sana? Ketahuilah, ucapan tersebut lebih menjijikkan dari muntah seekor anjing. Karena ucapan itu seolah-olah mengingkari informasi Allah melalui Al-Quran dan hadis. Bukankah orang yang bicara tentang surga dan neraka itu mengambil sumber dari Al-Quran dan hadis? Apakah mereka yang membantah itu sudah tersusupi dengan paham jahiliyah? Tidakkah mereka percaya pada Al-Quran dan hadis padahal mereka mengaku Islam? Na'udzubillah. Berikutnya, jika orang bicara soal dosa dan pahala, ada lagi yang membantah. Pahala dan dosa itu Allah yang berhak menentukan. Manusia gak berhak menghakimi. Membicarakan ini dosa dan itu pahala bukan berarti menghakimi, karena Allah sudah menginformasikan mana yang berdosa dan mana yang berpahala melalui Al-Quran dan hadis. Maling dosa, zina dosa, mabuk dosa, ya Allah yang menentukan agar manusia tidak melakukannya. Oleh sebab itulah Allah berikan informasi atau petunjuk agar manusia tidak berada di jalan yang salah. Maling dosa, zina dosa, mabuk dosa. Dari mana manusia mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah dosa kalau bukan dari Al-Quran dan hadis? Lalu dikatakan Allah yang berhak menentukan. Ya, Allah sudah menentukan, ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Dan manusia adalah menyampaikan apa yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Selanjutnya, jika ada orang yang bicara soal pentingnya sholat, ada lagi yang berkata, ngomong soal sholat, kamu yang sholat aja belum tentu diterima dan belum tentu masuk surga. Hey bro, sholat itu bukan perkara soal masuk surga dan neraka. Namun sholat adalah bentuk penghambaan dan ketundukan kepada Allah. Maka benarlah apa yang dikatakan orang, kalau seandainya surga dan neraka tidak ada, apakah engkau masih melaksanakan sholat? Betul, memang orang sholat saja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak sholat. Tapi orang yang sholat lebih berpotensi mendapatkan ridho Allah. Lalu, di mana letak rasa malu kita mengaku sebagai hamba tapi tidak menyembah Tuhannya? Coba renungkan baik-baik, jangan buru-buru langsung marah dan membenci. Ada lagi yang berkata ketika orang menasihati, ini orang cuma pintar ngomong aja. Mending pintar ngomong daripada pintar menghujat, pintar mencemooh, ahli mencela, dan pintar menolak nasihat. Selanjutnya, ada lagi yang bicara, ini orang ngomong soal kebaikan aja, apa dirinya sendiri sudah baik? Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Begitu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jika baik, genggamlah dengan hatimu, dan jika buruk, maka campakkanlah. Kita tidak perlu mempertanyakan masalah hati orang, itu urusannya dengan Allah kelak. Nikmati saja cahaya lilin. Jangan kau hujat karena dia membakar diri. Bukankah kau butuh cahaya? Yang paling parahnya ini,
yang sering terjadi, yang sering dilontarkan ketika orang sampaikan kebaikan. Mereka berkata, kalau mau ceramah di masjid aja, jangan di sini. Memangnya, apakah ada larangan secara hukum agama dan hukum negara bahwa menyampaikan kebaikan itu harus di masjid? Nanti, kalau orang ceramah di masjid, dia sendiri tidak ada di sana. Jikalau hati sudah panas mendengar nasihat, maka terangkailah celetukan yang tanpa disadari sudah memerangi kebaikan. Saudaraku, setan senantiasa memberi inspirasi untuk merangkai statement-statement bodoh, namun dirasanya pintar agar manusia membantah penyampaian kebenaran, karena yang tidak suka dengan kebenaran hanyalah setan. Benih-benih kebencian hasil semaian setan akan berakar dan berduri hingga menjadi perisai dalam hatinya terhadap nasihat yang akan menyebabkan kemiskinan pada hati. Jika ucapan-ucapan dan ungkapan seperti yang sudah disampaikan ini sudah melekat dalam hati, maka rasa panas serta benci membeludak saat mendengarkan nasihat, hingga tak jarang mereka menyerang si pemberi nasihat. Itu artinya diri sudah ikut menyukseskan program setan. Anda setuju? Alhamdulillah. Anda menolak, saya tak rugi. Anda menyanggah, saya tak peduli. Berkomentar tanpa adab, hanya buang waktu saja, karena saya tidak akan menanggapi, bahkan tidak akan membacanya. Saudaraku, mudah-mudahan kita terhindar dari sikap dan paham seperti itu. Amin ya rabbal alamin.